Baik, kita sambung ya sesi kita kemarin menyangkut, kita masih bicara tentang pemanfaatan ya, masih dalam aspek pemanfaatan. Kemarin sepertinya berhenti antara ini dengan ini ya, kita masih ada pada tahapan bahwa dalam rangka melakukan pemanfaatan barang milik daerah, itu prinsipnya ketika ingin melakukan pemilihan mitra itu harus mengedepankan yang namanya keterbukaan gitu ya, dan sampai ke tertib laporan maupun tertib administrasi ya. Jadi ini prinsip yang harus menjadi perhatian lah gitu ya, ketika kita ingin menjalankan atau melakukan optimalisasi terhadap barang milik daerah yang ada ya. Kemudian ini secara umum ya prinsipnya, itu yang pertama sekali berarti kaitannya dengan optimalisasi. Kemudian juga dilakukan untuk mencegah penggunaan BMD itu oleh pihak lain secara tidak sah gitu. Jadi daripada nanti ada risiko untuk itu karena mungkin barang milik daerahnya tidak digunakan gitu ya, tidak dioptimalkan, nah, sebaiknya disewa saja, dimanfaatkan dengan melalui mekanisme sewa ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mensupport aktivitas organisasi di mana barang itu ada gitu. Jadi seperti saya berikan contoh kemarin, itu balai benih kita yang ada itu bisa saja kita sewakan gitu ya, dan setidaknya bisa dari hasil sewanya itu setidaknya memenuhi aspek pemeliharaan barang milik daerah yang ada di entitas itu. Oke, itu tujuan sewanya ya. Oke, ini bentuk pemanfaatannya ya. Jadi kita masih bicara di yang merah ini gitu. Sewa. Ini poin-poin penting yang saya sarikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri 19 Tahun 2016. Jadi ini poin-poin penting gitu. Ketika bentuk pemanfaatan yang kita lakukan itu sewa, ya. Sini ada poinnya bahwa objeknya itu barang milik daerah yang ada pada pengelolanya itu maupun yang ada pada penggunanya begitu. Jadi sewa itu bisa mengoptimalkan barang milik daerah yang ada di dalam daftar barang milik daerah yang ada di pengelola atau sekda gitu ya. Kemudian daftar barang milik daerah yang ada di pengguna. Jadi boleh saja ya. Tinggal melihat waktu direncanakan itu barang itu setelah direncanakan begitu, setelah direncanakan kemudian diadakan, itu status penggunaan barangnya itu ada di siapa gitu. Tapi terlepas dari situ boleh saja gitu. Mau status penggunaannya nanti ada di pengelola, status penggunaannya ada di pengguna begitu, itu boleh saja ya. Dan di sini ada poin barang milik daerah berupa tanah gitu dan atau bangunan yang nanti sudah ditarik gitu, diserahkan oleh pengguna kepada kepala daerah, itu nanti mekanisme sewanya itu melalui pengelola ya. Sini ada poin-poinnya tuh. BMD selain tanah dan bangunan itu boleh oleh pengguna gitu. Jadi khusus untuk tanah dan bangunan itu kalau bukan pengelola ya langsung kepada penguasanya ya, gitu, kepada kepala daerah gitu ya.
Kemudian kalau yang selain itu boleh dilaksanakan oleh pengguna gitu di tingkatan OPD ya. Kemudian sewa itu sendiri ada jangka waktunya gitu ya. Jangka waktunya paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang gitu. Boleh lebih dari 5 tahun sewanya gitu. Asal dia menyangkut kerjasama infrastruktur ya, KSPI gitu ya. Atau BMD yang karakteristiknya itu memerlukan sewa yang lebih besar dari 5 tahun gitu. Dan di dalam pasalnya itu ada disebut kalau ditentukan lain dalam undang-undang gitu. Nah, jenis barang apa gitu yang kira-kira boleh 5 tahun begitu dan karakteristiknya memang harus lebih dari 5 tahun ya. Nah, di dalam undang-undang itu disebut rumah susun ya. Di rumah susun itu boleh disewa lebih dari 5 tahun ya. Kemudian nanti akan ada formula tarif gitu ataupun besaran sewanya yang terkait dengan tanah begitu ataupun bangunan. Sementara kalau untuk selain tanah dan bangunan, saya melihatnya di PP 27 dan 28 itu tidak terlalu dielaborasi ya gitu. Jadi mungkin perhatiannya lebih banyak kepada tanah dan bangunan gitu. Tanah dan atau bangunan gitu ya, atau kombinasinya tanah dan bangunan gitu. Atau masing-masing parsial, tanah sendiri, bangunan sendiri gitu ya. Nah, di situ ada apa namanya klausul yang menyebut bahwa ketika menentukan besaran sewanya itu tetap harus mempertimbangkan nilai keekonomian gitu ya masing-masing infrastruktur gitu. Kalau infrastruktur yang yang menjadi objek itu infrastruktur ya gitu ya, infrastruktur lah. Maksudnya, tapi kalau infrastruktur mungkin lebih spesifik begitu ya terkait dengan pelayanan masyarakat gitu ya. Misalkan ya air minum lah ya. Misalkan kalau itu misalnya kita kelebihan apa namanya kelebihan atau overproduksi, misalnya airnya mungkin saja bisa kita sewakan sumber air itu kepada pihak ketiga misalnya gitu. Nah, ketika sudah menyangkut itu berarti nanti perlakuannya akan berbeda dengan ketika kita hanya menyewakannya hanya ruangan gitu ya, katakanlah ruko gitu ya sederhananya gitu, bisa gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ingin bekerja sama dengan pihak ketiga, PDAM Jayapura misalnya ingin menggandeng pihak ketiga itu ketika nanti ingin membicarakan formula tarif maupun besaran sewanya itu tetap harus pertimbangkan nilai keekonomian masing-masing infrastrukturnya gitu. Karena ujung-ujungnya nanti yang akan menanggung beban paling akhir adalah konsumen ya, masyarakat gitu ya. Ya pihak ketiganya nggak masalah gitu. Seandainya bermitra dengan PDAM misalnya gitu ya, nggak masalah berapapun mereka diberikan tarif begitu sewa gitu, tidak masalah gitu ya. Nanti mereka tinggal membebankan besaran atau besaran sewa itu bisa dibebankan ke end users ya melalui harga gitu ya. Jadi sehingga hal-hal ini perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan nilai keekonomiannya itu tetap juga nantinya harus mempertimbangkan dampak terhadap kalau ini saya sewakan, misalnya PDAM punya 10 mata air gitu ya, sumber air gitu. Nah, kita sewakan 2 gitu ya. Karena kita mungkin kayaknya nggak optimal gitu ya, hanya 8 gitu ya, 2 kita sewakan ke pihak ketiga boleh gitu. Nah, berapa besaran sewanya? Nah, ketika mau menentukan besaran sewa itu, ya tetap harus mempertimbangkan nanti ketika kita sudah bebankan sewa kepada pihak
ketiga itu, ya, pihak ketiga harus kita pastikan gitu ya, daya beli atau kemampuan masyarakat gitu ya, kemampuan untuk membayar gitu ya. Jadi ada di bawah ini ability to pay gitu ya, dan kemauan gitu. Jadi selain mampu, mau nggak gitu ya, bisa saja sebenarnya punya kemampuan gitu, tapi karena merasa itu pemerintah punya, ngapain saya bayar gitu ya, itu kan pemerintah punya, misalnya begitu ya. Nah, jadi kedua hal itu ya tetap dipertimbangkan gitu ketika kita ingin ya dalam tanda kutip begitu ya, bekerja sama dengan pihak ketiga gitu, mengelola infrastruktur yang terkait dengan pelayanan publik begitu. Seperti di kota-kota besar mungkin airnya itu bisa kerjasama gitu ya dengan pihak swasta gitu. Jadi mungkin 70%-nya pemerintah daerah melalui BUMD, 30%-nya itu beberapa aset mereka gitu kaitan dengan misalkan air itu dikelola oleh swasta gitu, disubkonkan oleh swasta. Nah, ketika BUMD-nya gitu menetapkan sewa kepada pihak ketiga itu, nah harus ditentukan nilai keekonomiannya gitu, karena jangan sampai nanti akhirnya akan berujung kepada masyarakat gitu. Jadi ya harus dilihat itu yang dimaksud di sini, apakah boleh disewa, boleh begitu, kerjasama infrastruktur ya, dan itu bisa lebih dari 5 tahun ya, contohnya bisa begitu. Nah kemudian yang menyangkut formula tarif besaran sewa klaim tanah itu memang ditetapkan oleh pengguna barang gitu ya, dan kepala daerah. Nah, jadi selain tanah dan bangunan, gitu. Kemudian hasil sewanya itu merupakan penerimaan negara ya, dan wajib disetor ke rekening Kasda. Begitu. Kemudian ada pasal yang menyebut di situ bahwa uang sewa itu dilakukan sekaligus tunai gitu. Kalau di peraturan pemerintah yang sebelumnya, sebelum perubahan, ada pasal yang menyebut paling lambat 2 hari gitu. Jadi sebelum tanda tangan perjanjian sewa, 2 hari sebelum itu uang setoran uang sewanya itu sekaligus itu paling lambat 2 hari gitu ya. Nah, di aturan baru yang 28 kata 2 harinya dihilangkan gitu ya. Jadi tinggal yang penting sebelum tanda tangan perjanjian sewa gitu. Jadi nggak ditentukan lagi harinya gitu ya. Jadi yang penting sebelum tanda tangan perjanjian sewa gitu. Dengan kata lain, ya berarti transaksi sewa, perjanjian sewa itu belum memiliki kekuatan hukum ketika uangnya itu belum disetorkan. Ya. Jadi belum ada pengakuan gitu untuk transaksi itu. Gitu. Kecuali itu untuk sewa infrastruktur tadi ya. Jadi kerjasama penyediaan infrastruktur gitu boleh bertahap begitu sesuai dengan persetujuan pengelola barang ya. Dan jangka waktu sewa kaitannya dengan barang milik daerah untuk KSP itu paling lama 10 tahun ya, dan dapat diperpanjang 1 kali gitu ya. Jadi kaitan dengan sewa ini itu yang berubah ada beberapa pasal gitu ya. Pasal 29 khususnya, pasal 29 itu menyangkut sewa, pasal 30 menyangkut pinjam pakai. Itu ya, itu aturan-aturan umum itu yang ada ya. Kemudian siapa yang bisa menyewa gitu ya, yang menyewa itu boleh baik BUMN boleh, BUMD boleh, swasta atau badan hukum lainnya boleh gitu ya. Siapa yang dimaksud dengan swasta ya bisa perorangan gitu, bisa persekutuan perdata, bisa CV, bisa PD gitu ya, bisa PT gitu, bahkan bisa lembaga atau organisasi internasional, bisa yayasan atau koperasi. Nah ini pihak-pihak yang dimungkinkan untuk bisa menyewa barang milik daerah gitu ya. Kemudian periodisitas sewanya gitu. Jadi sewa itu juga betul memang paling lama 5 tahun gitu tanda tangani. Boleh terserah mau dibayar per tahun gitu atau per bulan atau per hari maupun per jam gitu. Jadi yang mana-mana saja gitu ya, boleh saja gitu. Asalkan kontraknya itu jelas ya sewanya. Berikutnya
ini menyangkut formula ya, tarif besaran sewa. Jadi khusus untuk barang milik daerah, tanah gitu dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan itu wajib ditetapkan oleh kepala daerah ya dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Berbeda dengan barang milik negara gitu ya. Kalau barang milik negara tanah itu atau bangunan itu pengelola Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan lah gitu ya. Nanti. Kalau selain tanah boleh, pengguna barang boleh gitu. Kementerian terkait gitu ya yang menguasai atau mengelola barang tersebut, barang milik negara tersebut. Nah, jadi berbeda gitu ya. Kalau barang milik daerah, mau tanah, mau selain tanah ya wajib kepala daerah gitu ya. Dan berpedoman kepada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Jadi daerah itu kan harus mengeluarkan yang namanya Perda pengelolaan barang milik daerah ya, selain pengelolaan keuangan daerah. Gitu. Jadi payung hukumnya harus ada gitu ya. Undang-undang di daerah lah ya, peraturan daerah itu harus ada dulu gitu ya. Jadi agar nanti punya payung hukum untuk turunan-turunan produk hukum di bawahnya. Gitu. Aneh rasanya kalau tiba-tiba misalnya muncul formula tarif begitu ya, keputusan terkait formula tarif begitu, tapi nggak ada perda pengelolaan barang milik daerahnya gitu. Jadi barangnya masih tercantol di pengelolaan keuangan daerah. Gitu ya. Jadi ya harus ada dulu. Ya. Dan dua-duanya tanah maupun selain itu kepala daerah. Oke, jadi ada dua komponen ya, begitu yang mengatur formula tarif ya. Jadi yang satu formula tarif sewanya ya sederhananya ya sewa itu berapa sih gitu ya. Berapa sih tarifnya? Ya bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian ya besaran sewa gitu ya. Besaran sewa berarti ini perkalian antara ya tarif dengan nilai gitu ya. Kalau tanah nanti ya berarti luasan misalnya gitu, bangunan, tanah dengan bangunan berarti ada tanahnya, ada bangunannya gitu ya. Keduanya gitu. Jadi itu yang harus diatur nanti di dalam keputusan. Nanti kita lihat contoh-contoh. Ada beberapa contoh keputusan di beberapa tempat lah ya. Gitu. Oke, yang ini tadi ketika kita ingin menetapkan formula tarif sewa, di situ ada definisi yang menyebut formula tarif sewa itu perhitungan nilai sewa dengan cara mengalihkan suatu indeks tertentu dengan nilai barang milik negara atau daerah. Jadi ada indeksnya, gitu ya. Nah, dalam prakteknya pasti Bapak Ibu indeksnya khusus untuk barang milik daerah itu diskresi ya sifatnya gitu. Jadi bisa saja indeksnya itu berbeda gitu. Satu kabupaten Jayapura gitu dengan kota Jayapura, pengembangan indeksnya bisa beda gitu. Nah, nanti tinggal dikalikan gitu. Kalau dia tanah berarti luasan tanah gitu. Kalau dia bangunan luasan bangunannya gitu ya dalam rupiah meter persegi gitu ya. Berbeda dengan barang milik negara gitu. Barang milik negara itu udah menetapkan indeks gitu, indeks yang given gitu ya. Kalau ditanya nanti ada kesempatan kita untuk mencoba melihat indeksnya itu datang dari mana gitu ya. Tapi indeks yang secara praktis itu diketahui teman-teman pengelola itu kalau tanah gitu itu indeksnya 3,3 ya. Kalau bangunan 6,64 gitu ya. Tahunya seperti itu. Jadi tinggal dikali aja. 3 dikali 3 misalnya untuk dapatkan formula tarif sewa. Formula tarif sewanya untuk mendapatkan berapa sih besaran sewa tinggal kita kali gitu. 3 kali 3 dikali luasan tanah gitu. Berapa luasan tanahnya? Misalnya 1000 hektar gitu dikali rupiah per meter misalnya gitu. Tinggal kita kali gitu ya. Jadi anggaplah misalnya 1000 gitu ya, 1000 dikali 1000 sejuta gitu ya, sejuta dikali 3,3 gitu. Jadi berarti 3.300.000 lah sewanya gitu ya kira-kira. Jadi ada indeks gitu. Kalau bangunan 2 kali lipat ya 6,64 gitu. Tarif indeksnya gitu. Nah, kalau di barang milik daerah nggak ketemu kita indeks seperti itu gitu ya. Indeks yang ada ya sifatnya diskresional gitu ya.
di diskresi pemerintah daerah gitu, karena ditetapkan oleh kepala daerah gitu ya. Jadi pemerintah pusat juga mungkin memahaminya seperti itu gitu ya. Biarkanlah dikembangkan sesuai dengan kondisi di daerah, sehingga nanti indeksnya berapa itu tinggal disesuaikan gitu dengan produk hukum yang mengikat formula tersebut ya. Nah, formula yang tadi gitu ya, formula tarif sewanya itu secara teknis itu merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dengan faktor penyesuai sewa gitu ya. Jadi tarif pokok ini juga dibedakan gitu ya. Ada tarif pokok berupa tanah, itu barang milik daerah berupa tanah, ada barang milik daerah berupa bangunan, ada yang sebagian-sebagian gitu ya. Sebagian ada tanah, sebagian ada bangunan gitu. Kemudian yang terakhir barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Ini idealnya memang harus ada gitu di dalam keputusan kepala daerah menyangkut tarif pokok sewa gitu ya. Harus ada gitu ditentukan given gitu ya, berapa gitu ya. Dikali faktor penyesuai sewa gitu. Jadi faktor penyesuai sewa ini adalah faktor-faktor yang akan kita kalikan ke tarif pokok sewa berdasarkan kapasitas penyewa gitu ya. Penyewa yang memiliki kapasitas full profit gitu atau full bisnis, beda faktor penyesuaiannya dengan penyewa yang menyewa barang milik daerah gitu dikenakan tarif pokok sewa gitu, tapi kapasitasnya misalnya organisasi sosial gitu. Jadi harus juga adil lah gitu ya. Jadi kalau tadi full bisnis mungkin faktor penyesuaiannya 100 menjadi tarif di situ ya, itulah nanti akan menjadi formula tarif sewa gitu ya, dikalikan dengan luasan gitu. Luasan dari barang milik kita sewakan nanti akan menghasilkan besaran sewa gitu. Jadi faktor penyesuaian ini nanti dalam bentuk persentase gitu. Biasanya semakin karakteristik organisasi itu semakin non-profit, semakin kecil faktor penyesuaian sewa gitu. Jadi misalkan di sini misalnya sewanya 1 juta gitu ya. Kalau bisnis ya full ya bayar 1 juta gitu ya. Kalau dia setengah-setengah, lembaga mencari profit tapi melayani masyarakat, misalnya begitu ya, sekolah misalnya, mungkin 50%, jadi 50% dikali tadi tarifnya 1.500.000 misalnya. Atau lembaga yang full nirlaba gitu, tidak mencari laba tapi juga melayani masyarakat, mungkin hanya 10 atau 15% gitu. Jadi semakin murah tarifnya. Nah, hal-hal seperti itu harus diikat di dalam yang namanya kepala daerah gitu ya, dalam keputusan gitu, supaya punya dasar gitu ya. Nah, di sini elaborasi dari tarif pokok sewa gitu ya. Kalau tarif pokok sewa yang terkait dengan barang milik daerah turunannya gitu ya, rumus turunannya ada yang kita kenal dengan faktor variabel sewa tanah. Jadi faktor variabel sewa tanah ini nanti ya tentunya ditetapkan oleh kepala daerah ya. Faktor variabel sewa tanah dikalikan dengan luas tanah. Luas tanah di sini nanti itu direpresentasikan dengan gambar gitu ya, peta tanah atau sertifikat tanah kita itu gitu ya. Gambarnya itu dalam meter persegi berapa, itulah luas tanahnya. Ya, kita lihat gambarnya, gambar situasi petanya dari situ biasanya ada ya, kita lihat. Nah, itulah input untuk luas tanah gitu ya. Kemudian dikalikan dengan nilai tanah itu sendiri. Dalam definisinya nilai tanah itu di sini nilai wajar tanah gitu ya, dalam rupiah per meter persegi gitu ya. Jadi misalnya tanah kita yang ada di kota itu ya paling kita akan katakan nilai wajarnya bisa 2 ya, nilai wajar karena jual objek pajaknya atau nilai wajar karena arm's length transaction ya, transaksi yang fair gitu. Bisa saja NJOP-nya katakanlah 1 juta per meter gitu, tapi tidak ada yang mau nyewa 1 juta per meter. Kesepakatan hanya misalnya
setengahnya bisa gitu, atau sebaliknya gitu. Biar juga NJOP-nya 1 juta per meter gitu, tapi saya misalkan bersepakat misalnya kalau mau ya udah itu 2 juta per meter gitu ya. Kalau sepakat dan itu menjadi transaksi bisnis yang adil ya bisa gitu ya, menjadi nilai wajar gitu. Nah, nanti di sini penentuan nilai wajar ini bisa juga dengan melibatkan peran-peran profesi yang lain ya, profesi yang lain yang kita kenal dengan istilah appraiser ya. Jadi opini yang mereka keluarkan gitu kaitan dengan berapa sih nilai wajar tanah saya gitu di Ahmad Yani itu gitu, pasti nilainya akan lebih besar dari nilai jual objek pajak gitu, karena ada metode yang digunakan untuk mengukur nilai wajar itu secara keilmuan gitu, dan secara praktek internasional juga profesi itu diakuin gitu ya. Nanti kita bisa lihat sepintas gitu ya. Itu untuk berupa tanah gitu. Kemudian kalau untuk berupa bangunan itu variabel sewa bangunannya itu dikali luas bangunan. Luas bangunan berarti luas lantai bangunan sesuai gambar ya dalam meter persegi dikali nilai bangunan. Nah, bicara nilai bangunan juga nilai wajar gitu ya. Jadi faktor variabel sewa dengan faktor variabel sewa tanah bangunan, itu indeks gitu ya. Itu indeks yang tadi disebut, itu indeks. Jadi membuat indeks kalau di barang milik negara faktor variabel sewa tanah ini 3,3 gitu. Nah, kalau di dalam sewa bangunan gitu untuk barang milik negara itu 6,64 gitu. Itu given gitu ya. Ada metode tersendiri yang digunakan untuk menghitung. Nah, kalau di barang milik daerah saya belum pernah ketemu gitu indeks itu. Yang ada adalah gelondongan gitu ya, langsung disebut. Pokoknya per meter tanah di situ ya pakai NJOP misalnya gitu ya. Nilai NJOP dimasukkan menjadi nilai di dalam keputusan gitu. Padahal kalau kita ingin bicara optimalisasi gitu ya, karena kita kan kembali ke sini gitu ya. Kenapa kita menyewakan? Nah, kita mau optimalisasi gitu. Kalau kita tujuan sewa bukan mengoptimalisasikan gitu, untuk apa gitu ya? Artinya optimalisasi ini ya bisa saja berujung ke titik temu antara biaya dengan manfaat gitu ya. Nah, kalau manfaatnya misalkan lebih besar gitu ya, menggunakan kebanding biaya, ya ngapain gitu ya. Tapi kalau biaya yang kita dapatkan gitu dengan menyewakan BMD itu lebih besar daripada manfaat yang kita gunakan, nah itu namanya optimal gitu ya. Nah, kalau kita nggak ketemu situasi seperti itu, ya sebaiknya ya nggak usah disewakan gitu ya. Lebih bagus dimanfaatkan gitu ya, digunakan sendiri gitu ya untuk pelaksanaan tupoksi gitu ya, digunakan sendiri gitu. Jadi itu, jadi saya nggak ketemu itu indeksnya. Bukan nggak bisa dibuat, bisa ya, cuman ya pasti ini konsekuensi ke biaya ya, karena kita akan meng-hire yang namanya appraiser. Tapi ke depan harus menurut saya gitu, karena logika berpikir sewa adalah optimalisasi ya kan? Bukan sebaliknya gitu ya, nyewa kok malah jadi bikin pusing misalnya gitu, bukan malah menambah penerimaan gitu ya, malah kok nggak sebanding manfaat dengan pemeliharaannya gitu, itu nggak sebanding dengan potensi pendapatannya gitu ya. Jadi ya kalau begitu berarti nggak usah disewain gitu. Sehingga penting mengukur faktor variabel ini gitu. Praktek ini belum umum gitu ya di lingkungan pemerintah daerah gitu, dan belum menjadi sepertinya belum menjadi sebuah mandatori ya, jadi sifatnya voluntarily aja gitu ya, sukarela aja gitu. Berbeda halnya dengan BMN gitu, jadi sudah wajib menggunakan indeks itu ya. Kemudian kalau sebagian tanah atau sebagian bangunan, nah kita tinggal pakai tarif pokok sewa tanahnya berapa dan tarif pokok sewa bangunannya berapa gitu. Jadi tarif pokok sewa tanah itu datang tadi dari sini ya, dari faktor variabel sewa gitu dikali luas tanah itu berapa gitu dikali nilai wajar. Nah, bicara nilai wajar mau nggak mau bersinggungan dengan ilmu akuntansi gitu ya, ataupun ilmu penilai gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengenal beberapa konsep-konsep penilaian
begitu, dengan nilai wajar. Biasanya nilai wajar itu dalam definisi yang paling sederhana ya nilai pasar, gitu ya. Dengan catatan tersedia memang pasar-pasar sekunder ya. Gitu. Contoh misalnya yang sudah terbentuk pasar sekundernya itu sepeda motor, gitu ya. Pasar sekundernya sepeda motor itu sudah ada, pasar secondnya sudah ada, gitu. HP juga sudah ada, sudah ada kesepakatan yang tersirat, gitu ya, bukan tersurat, gitu ya, di antara praktisi yang terlibat di pasar sekunder kendaraan roda 2, roda 4, bahkan HP misalnya sudah ada, gitu. Jadi kita sudah punya pegangan, gitu. Nah, informasi dari pasar seperti itu atau barang-barang yang sudah memiliki pasar sekunder seperti itu bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber informasi nilai wajar, gitu ya. Nah, bicara nilai wajar ini berarti nilai yang disepakati oleh mayoritas pelaku pasar, gitu ya. Mayoritas pelaku pasar yang menawarkan, gitu, kemudian mayoritas pelaku pasar yang membeli, gitu ya, titik temunya di mana, gitu. Jadi itu bisa. Nah, tapi kalau belum ada, gitu, macam contoh misalnya mesin percetakan, itu nilai wajarnya berapa sih, gitu. Jadi Bapak Ibu tahu kita punya mesin percetakan yang di jalan percetakan itu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah masuk ke dalam, gitu, saya sudah pernah masuk ke dalam untuk melihat mesin itu. Mesin itu buatan Jerman, gitu ya, yang sekarang di Hotel Aston itu. Di depan Hotel Aston itu Bapak lihat ada gedung, nggak tahu sekarang dimanfaatkan jadi apa. Dan dengar katanya sebagian digunakan jadi sekretariat PON, gitu. Tapi di dalam situ itu settingan ruangannya memang settingan ruangan percetakan untuk bersaing secara internasional, gitu ya. Jadi mesin yang didatangkan itu mesin dari Jerman ya, di dalam situ. Jadi sudah dipisah ya, ada mesinnya sendiri, ada sortir di dalam. Dan kalau mesin itu dikasih nyala, itu sehari listriknya butuh 3 juta, gitu ya. Jadi nggak tahu juga dulu waktu merencanakan barang itu di zaman kepala daerah sebelumnya, itu waktu merencanakan itu masuk nggak ya, gitu, asumsi kebutuhan dengan ketersediaan, gitu ya, atau asumsi apa yang dibangun, gitu ya. Kalaupun asumsi dengan mengatasnamakan ini nanti kita mau mengoptimalkan pendapatan asli daerah, gitu kan, itu harus diturunkan pakai asumsinya harus diturunkan pakai strategi-strategi yang nyata, gitu ya, sebelum tadinya disetujui, gitu ya. Nah, sekarang ketika misalnya itu ingin disewakan misalnya, gitu ya, karena mangkrak dia di situ, gitu, ntar lagi rusak, gitu ya. Itulah salah satu perencanaan barang milik daerah yang menurut saya kurang cermat, gitu ya. Dan sudah juga berhadapan dengan masalah hukum ya, karena memang menurut saya kurang itu ya, kurang cermat, gitu ya. Jadi tidak merencanakan dengan baik, gitu. Yang namanya beli barang seperti kemarin dari awal, gitu, saya sudah singgung metode perencanaan yang ada di lingkungan pemerintah daerah itu, apakah itu perencanaan yang sifatnya keuangan, gitu, perencanaan yang sifatnya barang milik daerah, itu selalu meletakkan dasarnya pada kerangka perencanaan jangka menengah, gitu. Jadi kalau beli barang bukan dipikir untuk besok 1 tahun, tapi dipikirnya untuk 3 atau 4 tiga tahun ke depan, gitu. Jadi mindset berpikir lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nggak bisa berpikir 1 tahun lagi, gitu. Jadi dia harus forward 3 tahun, N plus data waktu beli barang itu belum dapat sampai 3 tahun setelah barang itu kita rencanakan untuk dibeli, sebaiknya jangan dibeli, gitu ya. Nah, dengan berarti ujung seperti yang kita hadapi sekarang. Kasihan. Padahal menurut itu
hampir pesaingnya itu hanya Peruri saja, katanya gitu. Bayangin tuh, Bapak Ibu bisa tahu Peruri ya, uang Republik Indonesia gitu. Bayangkan itu, mesin itu ada di kita gitu, buatan Jerman, dan ada di jalan percetakan gitu. Kalau Bapak masuk ke dalamnya itu lampunya mati semua itu di dalam gitu. Jadi tinggal nunggu waktu gitu ya, lembab, rusak. Gitu ya. Jadi sayang sekali. Kita ngelihatnya juga ini kalau disewakan ini juga belum tentu juga ini kayaknya kalau pengusaha kelas-kelas lokal ini mampu gitu ya. Karena di waktu itu strategi yang dibangun gitu ya, nanti akan ada BUMD, makanya percetakan gitu ya, ada percetakan rakyat Papua. Jadi Bapak Ibu pernah dengar ya percetakan rakyat Papua yang saya mengikutinya dari Komisi 3 di waktu itu. Orang-orang yang mengisi di percetakan itu hidup dari penyertaan modal pemerintah daerah gitu ya. 1 sampai 2 tahun isinya restrukturisasi semua gitu ya. Jadi restrukturisasi itu isinya organisasi, restrukturisasi misi atau visi bisnis gitu ya. Setahun lebih gitu ya. Dan penyertaan modalnya cukup banyak, Pak Ibu ya. Jadi tahap pertama kita mungkin pernah cairkan sekitar 50 M gitu ya. Dan apa hasilnya nggak ada gitu. Yang ada malah pegawainya mungkin ya dalam tanda kutip saya membacanya gitu, karena mungkin keenakan mendapat uang dari gajinya dari penyertaan modal itu gitu. Akhirnya di tahun berikutnya malas bersaing gitu ya, malas untuk berbisnis yang usual gitu ya, dan rame-rame disuruh minta gaji ke DPR gitu ya, pernah dengar Bapak Ibu ya waktu itu. Nah, ini ada motivasi intrinsik yang tidak tepat gitu ya. Gitu. Jadi ketika disuruh bersaing, mesinnya sudah oke. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada sebuah bisnis yang barangnya itu, alatnya adalah alatnya paling canggih, gitu ya. Uangnya juga dikasih ke Bapak Ibu untuk modal awal gitu, tapi nggak mampu bersaing gitu. Artinya apa ya yang terjadi di situ ya? Mismanagement menurut saya gitu. Jadi modalnya sudah ada gitu, uangnya sudah ada, tapi kok nggak mampu bersaing gitu. Sampai akhirnya menyampaikan aspirasi, meminta untuk agar legislatif begitu dan eksekutif menyepakati sebuah aturan yang menyatakan bahwa semua cetakan di tingkatan provinsi Papua gitu, ataupun wajib begitu di provinsi Papua itu wajib nyetak di percetakan rakyat Papua gitu. Menurut Bapak Ibu bagaimana sih bisnis yang kayak begitu ya? Pasti nggak ada yang mau ya, itu namanya monopoli gitu, nggak boleh gitu. Nah, itu yang diminta gitu. Artinya apa ya? Kalau tujuan menghidupkan percetakan rakyat Papua, kemudian meminta privilege gitu, meminta produk hukum yang nanti membentengi monopoli, ya semua juga bisa gitu ya. Nah, ternyata nggak begitu. Akhirnya ya Bapak Ibu kalau lewat dari jalan percetakan itu ya lihat ke kanan kasihan gitu. Ada aset yang bunyinya puluhan miliar tidur di situ gitu ya, di dalam. Sayang gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang berminat mengajukan apa begitu ya di situ ya boleh. Di situ ya. Jadi itu hal-hal yang kita coba lihat gitu ya, kaitan dengan tadi ya. Ini contoh, ini saya ambil dari Wali Kota Surabaya ini waktu Bu Risma ya di sini. Mereka membuat contoh perhitungan formula tarif sewa gitu. Di Bapak Ibu bisa lihat di sini mereka tidak memasukkan indeks ya. Indeks yang dimasukkan itu hanya faktor penyesuai sewa, persentase aja ya. Tapi tiba-tiba muncul anggaplah angka langsung 1 juta gitu ya, bisnis formula tarif sewa. Jadi besaran indeks yang tadi kita sebut gitu ya, ini tarif pokoknya ini ya, ini tarif pokok sewa ini nggak muncul gitu, nggak muncul faktor variabel sewa tanahnya gitu. Jadi tidak muncul indeksnya gitu ya, langsung saja dia sebut contoh
ya. Yang muncul hanya penyesuai aja. Jadi kalau kegiatan usaha bisnis ya 100%. Kalau kegiatan usaha bisnis gitu, tapi melayani kepentingan umum gitu, dia tetap bisnis tapi melayani kepentingan umum ya 75%. Jadi kalau sejuta ya bayar 750.000 gitu ya. Semakin nirlaba ya semakin faktor penyesuaiannya kecil gitu ya. Nah, itu. Jadi tarif pokok sewa ini yang datang dari variabel sewa tanah maupun variabel sewa bangunan gitu, itu tidak muncul gitu di dalam beberapa produk hukum yang saya lihat ya, karena mungkin sewa ini apa ya, belum substansial ya, belum strategis lah gitu. Karena kenapa? Ya jangankan kita bicara pemanfaatan gitu ya, bicara status penggunaan di awal gitu, kita aja belum bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ya memang idealnya ya harus clear dulu gitu. Clear dulu masalah penggunaan gitu, baru kita masuk ke pemanfaatan gitu. Semestinya begitu. Karena itu di dalam aturannya ya memang sistematis ya aspeknya, dimulai dari rencana, kemudian diadakan, berikutnya digunakan. Setelah digunakan, mungkin ada yang tidak optimal, itu boleh kita manfaatkan. Gitu. Logika berpikirnya begitu pengelolaan barang milik daerah gitu. Sehingga saya lihat ya bagaimana mungkin kita mau bicara pemanfaatan gitu. Di dalam aspek penggunaan aja statusnya belum jelas. Malah seperti itu juga ya menghambat ya pengelolaan barang di tingkatan kabupaten maupun di tingkatan provinsi, sehingga ya jangan heran masalah itu ya nggak pernah selesai gitu ya, sampai nanti apa namanya, entitas itu kemungkinan akan berakhir nggak tahu kapan gitu ya. Nah, nggak ada yang tahu keberlangsungan sebuah organisasi itu sampai kapan gitu ya. Itu kemudian di sini ada juga pasal yang mengatakan bahwa perhitungannya ini, perhitungan ini itu kita masukkan dari penilai. Penilai yang dimaksud di sini ini ada dua ya definisi, ada penilai pemerintah dan ada penilai publik begitu ya. Kalau penilai pemerintah ya, kalau saya lihat selama ini ya mungkin pemerintah masih kurang ya kapasitas ASN yang memiliki kualifikasi penilai gitu. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang tertarik, wah ini juga bagus ini profesi ini gitu ya. Pernah ketemu apa namanya teman-teman gitu ASN di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Papua yang mungkin memiliki kualifikasi atau sertifikasi penilai gitu ya, sehingga pasarnya cukup besar gitu. Demand-nya tinggi, supply-nya sedikit gitu. Demand-nya tinggi kenapa? Pengelolaan barang milik daerah yang carut marut itu ya memang ya ada peran penilai di dalamnya. Dan peran penilai karena penilai pemerintah belum tersedia cukup dan bahkan tidak ada, masuklah penilai publik gitu, non pemerintah, penilai publik ya, itu profesi ya Bapak Ibu. Nah nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik boleh satu, sehingga penilai pemerintah ya, kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun atau 2 tahun ini misalnya bisa menseriusi profesi penilai ini dan bisa misalkan dapat gitu ya kualifikasinya gitu, dapat sertifikat MAPI-nya itu, mungkin Bapak Ibu ini penilai pertama di Papua dari ASN gitu ya. Nah itu kan Bapak Ibu bisa lihat demand-nya yang sangat tinggi dan cuma satu yang jadi suppliernya ya Bapak Ibu. Berarti mungkin Bapak Ibu bisa ditarik ke tempat-tempat yang lebih strategis ya, nah, berbicara tentang penilaian gitu. Dan enaknya ketika Bapak Ibu misalnya nanti mau pensiun, bisa langsung jadi penilai publik kembali gitu ya. Anggaplah misalnya 56 tahun ya pensiun gitu. Nanti di 56 tahun itu asalkan Bapak Ibu konsisten di bidang itu,
begitu pensiun, Bapak Ibu sudah bisa join gitu ya, buka kantor rekan gitu, kantor jasa penilai publik gitu. Dan banyak seperti itu yang saya lihat gitu ya. Senior yang ada di profesi penilai itu umurnya sudah cukup senior gitu ya. Bukan karena apa, itu memang karena menimba pengalaman juga di bidangnya masing-masing. Ada yang dari bank gitu ya, ada dari penilai pemerintah. Jadi begitu mereka